Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Shalom, shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Kita akan beribadah dalam raya kedua. Seberapa banyak kita yang ada, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah, kita akan berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dan kita mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat maupun yang non jemaat yang mengikuti live streaming baik melalui YouTube maupun Facebook. Kami berdoa dari altar ini Tuhan Yesus memberkati, memulihkan, menyembuhkan, bahkan menolong setiap beban pergumulan hidup kita. Maha besar Allah kami di dalam surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau. Seberapa banyak kami yang ada saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati karena kami rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan pasti terjadi sesuatu. Kalau Sakyus berjumpa dengan Yesus mengalami pemulihan, Bartimeus berjumpa dengan Yesus mengalami kesembuhan, bahkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda berjumpa dengan Yesus disembuhkan. Kami yakin Tuhan, mujizat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah dan berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus atas ibadah raya kedua sore hari ini dari awal permulaan sampai dengan penghabisannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap untuk berjumpa, melayani, beribadah kepada Tuhan. Kita mau sama katakan amin. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Dia selalu beserta dengan kita, amin. Bapak Ibu yang di rumah maupun di tempat ini, kita sama-sama menerima berkat yang sama. Oleh sebab itu mari kita bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bawa puji-pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia Allah kita, Tuhan dan Raja kita. Oh, seperti apapun keadaan kita pada hari ini, kita berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati kita. Pujian dan syukur kami bawa Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Oh. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Angkat pujian lebih sungguh-sungguh, sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada. Hanya karena anugerah, bukan
suaramu, katakan ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Oh, Engkau Tuhan, segenap hidupku adalah penyembahan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Lebih sungguh-sungguh katakan ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, mari agungkan Dia, mari sembah Dia. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu. Kami tahu, kami sadar ya Tuhan, bahwa kami berharga di mata-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami rasakan ada kuasa yang tidak terbatas turun dalam hidup kami, menjamah pribadi kami Tuhan. Oh, haleluya. Mari rasakan hadirat-Nya. Oh, terima puji sembah kami Tuhan. Urapan-Mu mengalir Tuhan buat kami. Oh, Kau menjamah umat-Mu Tuhan. Terima pengagungan kami, terima sembah kami Tuhan. Ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Mari sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Inilah penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Mari jamah hati kami, pulihkan hati kami ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit kami. Kau yang memulihkan Tuhan hidup kami, memulihkan Tuhan ekonomi kami. Engkau Allah yang ajaib. Kami angkat pujian sembah bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Oh, Yesus, jamah
kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas hadirnya jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja ini. Bahkan setiap jiwa-jiwa yang menyaksikan Tuhan live streaming ini, Tuhan Kau memberkati hidup mereka. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mengagungkan Raja di atas segala Raja. Oleh sebab itu Tuhan, jamah hati kami. Tuhan, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya melihat wajah Bapak Ibu begitu bersuka cita. Saya percaya Bapak Ibu datang hari ini dengan semangat, amin. Oleh sebab itu mari kita mau tinggikan Tuhan. Kita agungkan Dia. Dia layak terima pujian dan sembahan kita. Ku kan bangkit, oh memuji Tuhan. Oh Allah katakan mari kita semua umat melihat Allah. Dengarlah panggilannya. Oh haleluya. Mari kita sembah umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri. Bangsa ini mari maju, umat pemenang. Oh, mari kita sembah umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Hey, bukan bangkit, mari lambaikan tanganmu. Amin. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan sampai setiap lutut bertelur. Haleluya. Tidak mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari saudara Bapak Ibu bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah, mari bersukacita. Tuhan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Amin. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, kita mau bangkit Bapak Ibu, bersukacita dan bersorak-sorai sebab kita menyembah Raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi berikan dong tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Ku diberi kuasa untuk menaklukkan musuh-musuh kita. Kita diperlengkapi Tuhan. Haleluya. Amin.
besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraya. Katakan terpujilah Raja segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan. Beri kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah pakai kuasa dan Raja mulia. Ya Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu. Perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan buat umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jamah hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus di atas segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sebagai kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami di atas segala raja. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat kami bersyukur ada mukjizat ya Tuhan. Saat kami bersyukur di situ ada kuasa yang luar biasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kau mau Tuhan mendengarkan sebagian dari firman. Tuhan menyampaikan isi hati-Mu bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan ada mukjizat, ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang.
Bapak Ibu bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ada mukjizat pada waktu kita bersyukur. Ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita saat kita berserah kepadanya. Sebab tangan Tuhan tidak terlalu panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak terlalu tajam untuk mendengar seruan hidup kita. Oleh sebab itu kita mau sungguh-sungguh angkat pujian ini. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, imanku tetap teguh dalam-Mu Tuhan. Ku menang bersamamu. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kasih. Kami terlalu yakin dan kami meyakini bahwa mujizat Tuhan kami rasakan dari masa, dari waktu, dari hari, sepanjang hidup kami. Kami boleh merasakan mujizat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami semuanya. Kami juga mengucapkan syukur kepadamu Bapa. Kalau hari ini kami boleh beribadah, hari ini kami boleh menyembah Engkau. Hari ini kami boleh bernafas, kami juga meyakini ini merupakan bagian mujizat Tuhan yang nyata dalam hidup kami semuanya. Pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Pengurapan-Mu kami rasakan, hadirat-Mu kami rasakan. Dan kami juga percaya berkat firman-Mu juga dinyatakan buat kami pada ibadah yang kedua pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih tentu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan gembala jemaat Tuhan di tempat ini dan jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan buat saya untuk sharing firman Tuhan dalam ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah saya pada hari ini tentang melangkah pasti di tengah ketidakpastian. Melangkah pasti di tengah ketidakpastian. Di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 firman Tuhan berbunyi demikian. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, Habakuk pasal 17
dibuka dengan satu kalimat, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kata sekalipun menunjuk kepada sebelumnya ada satu peristiwa yang menyebabkan sebuah kata sekalipun. Saudara, kata sekalipun dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 ini menunjukkan sebuah peristiwa, satu peristiwa yang menakutkan, satu peristiwa yang mengerikan. Bagaimana orang Israel pada waktu itu dalam konteks pada kitab Nabi Habakuk, dia mengalami serangan, mengalami tekanan, mengalami, bahkan saya menggunakan istilah mengalami penjajahan, saudara sekalian. Sehingga situasi kondisi ekonomi orang Israel pada masa itu diceritakan tadi. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, saudara sekalian. Kondisi yang dihadapi Habakuk tidak ubahnya seperti kondisi saudara dan saya sekarang ini, saudara. Suatu serangan yang tidak pernah kita duga. Sebuah problema yang tidak pernah kita pikirkan tiba-tiba menyerang Bapak Ibu Saudara semuanya. Hampir menyerang seluruh sendi-sendi ekonomi, menyerang sistem politik, menyerang negara-negara maju, menyerang negara-negara besar. Semua negara di dunia ini mengalami sebuah serangan yang tidak pernah kita duga, COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu satu kondisi yang dihadapi saudara dan saya, dan kondisi yang dihadapi orang hidup pada masa Nabi Habakuk, kondisi yang tidak mengenakan. Ada sesuatu yang menarik, saudara sekalian, saya baca dari satu buku ditulis oleh penginjil besar Reinhard Bonnke. Dalam salah satu tulisannya, kutipannya saya sampaikan buat saudara semuanya, dikatakan demikian. Tidak ada orang besar yang bekerja dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, yang ada adalah Allah yang besar yang sedang bekerja dalam diri manusia. Dikatakan demikian. Sebaliknya yang ada adalah Allah yang besar yang sedang bekerja dalam diri manusia. Kalau kita membaca dan merenungkan statement yang disampaikan oleh Reinhard Bonnke, penginjil besar dari Jerman ini, dia mengatakan dan dia memahami bahwa sesungguhnya dalam hidup ini kita manusia tidak ada apa-apanya. Saudara, negara mana yang bisa menahan serangan daripada COVID-19? Negara sekali Australia, Jerman, negara di Eropa semuanya rontok, saudara sekalian. Dari segi sistem kesehatannya, dari segi ekonominya, semuanya mengalami satu kerontokan. Nggak ada sesuatu yang bisa menahan. Kita sebagai orang percaya tentunya juga kita mengalami hal demikian, tidak ada sesuatu yang bisa menahan. Tapi satu sisi kita tetap bisa berkata, semuanya boleh terjadi, persoalan boleh terjadi, tapi tetap kita bisa berkata bahwa kita memiliki Allah yang besar. Allah yang tetap tidak pernah lepas kontrol dalam diri saudara. Allah yang tetap lepas kontrol dalam diri kita semuanya. Kalau kita melihat latar belakang daripada Habakuk tadi saya katakan, saudara, sistem ekonomi, keuangan, persediaan makanan semuanya mengalami suatu kerontokan. Kambing domba, sandang pangan semuanya mengalami sebuah kehancuran, saudara sekalian. Dan tentu saudara pun bisa merasakan hal demikian. Saudara, kami sudah mengalami satu posisi selama hampir 3,5 bulan kami tidak mengalami kebaktian. Tetapi kami tiap minggu mengadakan doa secara bersama, saudara. Jadi ibadah minggu kami tetap, saya sebagai hamba Tuhan, saya hadir, saudara sekalian. Sebelum kami memulai ibadah pada bulan ini, secara onsite ini, saudara sekalian, kami sudah cukup mendapat serangan, saudara. Jadi selalu kanan kiri selalu salah, saudara. Pada hari-hari sebelumnya ketika kami tidak mengadakan ibadah secara onsite ini, jemaat Tuhan dia komplain. Dia katakan, wah pendetanya ketakutan, khotbah bisa Tuhan yang besar, khotbah bisa Tuhan pun penuh mujizat, tapi nggak berani ngadain kebaktian, takut ketularan COVID. Saudara, waktu kita tidak ngadain kebaktian, telepon, SMS, WhatsApp masuk ke saya. Dia katakan pendetanya ketakutan. Saudara, puji Tuhan, untung saja saudara sekalian, selama masa COVID ini sudah hampir 3,5 bulan, saya tetap melakukan tugas dan kewajiban saya sebagai hamba Tuhan. Pada hari Minggu, saudara, setiap ibadah Minggu jam 6 pagi sebelum jam 6 saya sudah hadir. Jadi selama nggak ada ibadah saya hadir, saudara sekalian. Jadi saya bisa memberikan jawab kepada orang-orang itu. Saya bilang, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mau datang ke gereja, saya ada di gereja. Saya standby ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, walaupun tidak ada ibadah.
Saudara, ketika saya bisa memberikan jawaban tersebut, orang ini akhirnya dia tidak menjadi marah, tidak menjadi ngomong-ngomong lagi, saudara. Sebaliknya, saudara, pada bulan ini kami mulai mengadakan kebaktian secara onsite seperti ini, saudara. Jemaat juga ada yang telepon juga, cuma sayangnya hal ini teleponnya melalui telepon gereja, telepon kantor, jadi tidak tahu nomor dari mana. Dia marah-marah, bilang gereja sudah kehabisan uang, gereja mata duitan, tetap mengadakan kebaktian walaupun dalam situasi demikian. Jadi tidak mengadakan kebaktian, kami diteror, mengadakan kebaktian kami diteror. Dalam situasi demikian tiba-tiba bagian keuangan, saudara, karena minggu kami ngadain kebaktian, jadi masih ada orang yang datang, saudara. Dari hari Minggu kadang-kala ada 4 orang datang ke gereja karena dia belum tahu informasi, ya kami berdoa. Kemudian setelah itu dia memberikan persembahan, masuk ke ada peti besi di gereja yang buat persembahan. Jadi setiap kebaktian kami persembahan, kemudian peti besi itu asal masuk ke peti besi itu, saudara. Dan pada hari tertentu tim keuangan itu ngambil dari peti besi itu menghitung. Tiba-tiba suatu hari bagian keuangan dia lapor kepada saya, bilang, "Pak, ini kayaknya peti besi ini ada di dalamnya ada kertas-kertas tertentu, tapi waktu dibuka itu posisinya berubah. Tapi waktu hari itu dibuka, semua bagian keuangan belum ngeh apa yang terjadi. Tapi hari berikutnya waktu mau bagian keuangan mau ambil uang lagi, saudara, berubah lagi. Akhirnya mereka pikir ini sepertinya lemari besi ini ada yang mengutak-atik gitu. Saudara, lemari besi sebesar ini, saudara, itu bisa bergoncang kalau ada gempa bumi, saudara. Akhirnya saya memutuskan, sebenarnya saya coba cek CCTV, saudara. Saudara, dari selama seminggu dari hari H sampai ke hari, mungkin 7 hari dari mulai uang masuk sampai pada hari penghitungan saya cek. Ternyata, saudara sekalian, kita sudah tertimpa, istilahnya tidak ada persembahan maksimal. Rupanya, saudara sekalian, itu di CCTV kelihatan jam 3 pagi ada orang masuk, saudara sekalian. Waduh, jadi setelah itu saya tahu, tapi terlalu samar. Saya mulai akhirnya dicek semua, saudara. Pada hari itu, tanggal itu, jam itu saya cek security-nya yang tugasnya siapa. Tapi diam-diam, saudara, security-nya tugas siapa, kemudian yang jaga malam siapa, yang OB siapa. Sebab kalau security yang tugas tentu dia masuk ke sana bisa sah saja, tapi kalau sudah masuk mendekati ruang area bagian peti keuangan kan tentu juga dicurigai, saudara. Akhirnya ketahuanlah satu orang yang pada hari itu tidak tugas, tidak terdaftar di bagian tugas. Tapi jadi saya menemukan sebuah banyak kesalahan. Ternyata ada orang yang hari itu tugas, dia nggak datang dan nggak kasih laporan. Jadi waktu koreksi itu banyak yang kena sanksi keuangan. Jadi kita main potong gitu supaya dia menyadari. Akhirnya ketahuan, saudara. Ketahuan, dan sebelum kita panggil orang ini, dia datang menemui saya, dia minta maaf, dia kilah gitu. Ternyata, saudara sekalian, dia itu pakai ada pembersih ini disedot. Dia moncongnya untuk pembersih lantai itu dia masukin situ, dia sedot gitu, saudara. Dia ngakunya, saudara jangan coba-coba seperti itu gitu. Kita tanya, akhirnya alat buktinya ada, saudara, alat buktinya ada. Jadi saya baru panggil, saya cek bagian di CCTV, kemudian ya itu dia ngakunya dia bilang saya nggak kena uangnya itu, bilangnya uangnya nggak kena. Saudara. Rupanya orang ini juga perhatikan juga, kan saudara, kalau ibadah biasa kan kolektornya masukin ke kantong kolektor, kemudian ada ikat semacam buntelan baru dimasukin kan, saudara. Tapi kalau hari-hari kemarin selama 3 bulan ini kita tidak ada kebaktian, kan orang tidak ada pikir dengan kolektor, jadi orang memasukkannya langsung secara amplopnya itu langsung ke peti besinya. Jadi dia pikir dengan itu sedot bisa ketarik, saudara sekalian. Itu sama karena pembersih itunya dia sedotnya besar, jadi dia gitu kayak orang seperti orang tarik sama batu gani gitu, set gitu, saudara. Dia ngakunya nggak, ya udah, jadi kita ngalami situasi demikian. Istilah sudah pendapatannya tidak terlalu menarik. Kemudian ternyata ada di bagian dalam orang ini gitu. Itu semua terjadi, kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan gerejanya, saudara. Ya. Untung kita segera menemukan, kalau enggak kan kita repot juga, saudara. Kita pelihara orang yang tidak berlaku jujur dalam apalagi soal keuangan ini, saudara. Suatu kondisi yang memprihatinkan. Tapi kita melihat di sini bagaimana campur tangan Tuhan yang besar itu menyertai kita, Tuhan besar itu memimpin kita semuanya, saudara. Kita tetap akhirnya berjalan melangkah sampai saat ini, saudara sekalian. Nah, dalam situasi demikian, marilah kita bersama-sama kita melihat satu sisi tadi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, kambing domba terhalau dari kurungan. Ini ada suatu kondisi yang harus kita perhatikan baik-baik, suatu kondisi yang tidak mengenakan.
Tapi kita tetap mempercayai bahwa saudara dan saya memiliki Tuhan yang besar, yang tidak pernah meninggalkan saudara sekalian. Sekalipun semuanya itu tidak mengenakan, tetap Tuhan punya rencana yang baik dalam diri kita semuanya. Nah saudara, kita harus memperhatikan juga bagaimana dalam situasi sekarang ini mengembangkan sebuah sistem strategi seperti yang Yusuf kembangkan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-41 dikatakan demikian. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu menguruskan negeri ini. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini, saudara, kita harus berpikir cerdas, memikirkan, mengelola, mengembangkan sebuah sistem inovasi yang tentu harus kita kembangkan. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbisnis, tentu sembari kita berbisnis, kita berdoa Tuhan, hikmat apa yang Tuhan berikan. Info-info apa yang Roh Kudus berikan kepada kita, kita harus mengembangkan, tetap bisa menjaga, memelihara jemaat Tuhan yang kita percayakan untuk dibina, saudara-saudara. Nah Yusuf pun dalam kondisi ini, dia memikirkan sebuah sistem, waktu dia mengalami berkat kelimpahan, dia menyimpan berkat kelimpahan itu untuk disimpan kalau suatu hari akan terjadi sebuah masa kesukaran. Saudara, saya memahaminya berkat kelimpahan ini bukan saja soal keuangan, saudara. Tapi waktu kesehatan yang saudara miliki itu adalah berkat yang saudara miliki. Harta yang kita miliki, kesempatan yang ada sekarang ini itu adalah sebuah kesempatan yang harus kita pergunakan secara maksimal. Karena kesempatan itu kadang-kala tidak bisa datang yang kedua kali. Jangan sampai kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ditawari oleh Bapak Ibu Gembala untuk melakukan sebuah tugas pelayanan, tanggung jawab satu pelayanan, saudara selalu berkata, Pak, Ibu Gembala, Bapak Gembala, saya masih banyak kesibukan, masih harus ngurus anak, masih harus ngurus pekerjaan, masih harus mengurus toko, saudara-saudara. Memang kita harus perhatikan juga, saudara-saudara. Tetapi kadangkala juga itu adalah satu kesempatan yang diberikan kepada saudara sekalian. Itu adalah sebuah momentum harta yang harus kita kelola dengan baik. Kenapa? Karena tidak ada lagi waktu, kapan lagi. Kita sehat, untuk waktunya melayani, kita mari melayani. Kita punya keuangan, kita berikan keuangan itu dengan sebaik-baiknya, saudara sekalian. Semua kesempatan itu Tuhan berikan kepada saudara sekalian. Sama seperti Yusuf, dia mengumpulkan segala bahan makanan pada 7 tahun kelimpahan. Karena ada sebuah masa di mana 7 tahun kelaparan itu. Saya memahaminya juga karena hidup kita ini, saudara sekalian, manusia makin hari makin tambah umur, bukan tambah kuat, saudara. Mengalami fisik, mengalami kelemahan, berpikir mengalami kelemahan, berbagai faktor. Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, pada 7 tahun kelimpahan ini seperti yang dialami oleh Yusuf, maka 7 tahun berikutnya Yusuf tidak mengalami kegemparan. Menabur kebaikan sepanjang masa. Saudara, saya percaya dan saya terlalu meyakini, kalau bagian kita melakukan pemberian buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara menginvestasikan dana saudara, waktu saudara, kesehatan saudara, keuangan saudara, menabur kebaikan sepanjang masa. Dan saya tahu kebaikan-kebaikan itulah yang akan kembali memberkati saudara. Bukan saja memberkati saudara pada saat ini, tapi keturunan kita, anak cucu kita juga akan menikmati apa yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu saudara sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita bersama-sama menabur kebaikan sepanjang masa. Jangan selalu kita berkata, Pak, Ibu, selalu kita diperhadapkan bagaimana mungkin kita bisa memberi. Situasi sukar sekarang ini bagaimana kita bisa memberi. Saudara, kami juga mengalami pengetatan, saudara. Karena keuangan maka kami mengalami pengetatan. Tapi kami juga memikirkan dan melihat juga ada teman-teman kami yang lebih mengalami kegoncangan ekonomi daripada kami. Jadi kami juga mengumpulkan dari seberapa kami yang ada, kita kumpulkan bersama-sama, dan uangnya itu kita juga untuk support juga buat teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan yang ada lebih di daerah lagi yang lebih membutuhkan.
Kami memang membutuhkan, tapi kami juga perlu memperhatikan apa yang ada di teman-teman kami di daerah, saudara sekalian. Kami support juga mereka dengan keuangan selama 3-4 bulan ini, saudara. Itulah yang kita lakukan, menabur sepanjang masa, menabur sepanjang waktu. Dan saya percaya kalau hal itu kita lakukan, maka saya yakin pemeliharaan Tuhan nyata dalam diri kita semuanya. Sekalipun semuanya tidak mengalami yang tidak enak, tetapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Karena apa? Karena Allah Tuhanku, kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Jadi saudara sekalian, situasi yang tidak enak tadi sekalipun, tapi Tuhan yang besar itu ada bersama-sama dengan kita. Kita akan tetap bersorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, kalau gambaran kakiku seperti kaki rusa itu saya ingat pengalaman saya waktu saya pelayanan ke negara Timor Leste, saudara sekalian. Saya pergi ke sana dan waktu itu juga hampir saya tidak bisa masuk ke Timor Leste karena tidak memperhatikan paspor saya. Jadi paspor saya itu tersisa 3 bulan, saudara. Dan biasanya tersisa 3 bulan ini hampir tidak bisa masuk ke suatu negara. Kemudian saya berkata lobby ke bagian imigrasi, saya bilang kita tidak terlalu lama di sini. Sudah sampai saya dari Jawa Barat, saya bilang sudah sampai ke Timor Leste nggak bisa masuk, saya bilang tolong itu akhirnya kita masuk ke imigrasi diurus, akhirnya bisa. Nah, setelah dalam perjalanan dari Atambua, perjalanan darat sudah sampai ke Delhi, sudah. Dan kemudian saya di sana beberapa hari, kemudian saya menuju ke sebuah tempat yang peninggalan dari zaman Presiden Soeharto itu yang masih dilestarikan, yaitu Jalan Via Dolorosa, perjalanan Via Dolorosa, karena di sana banyak orang Katolik. Jadi perjalanan sangat tinggi banget dari bawah sampai menuju ke sebuah puncak, dan kita melewati beberapa perbukitan yang sangat vertikal. Nah, waktu perbukitan itu saya melihat bagaimana ada beberapa kambing domba, bukan rusa, kambing domba di sana yang berjejak dengan santainya, saudara. Ya, karena itu sebuah pemandangan yang unik bagi saya memperhatikan. Jadi saya selalu memikirkan seperti apa yang Alkitab, rupanya ini gambaran tentang rusa yang berjejak, memberikan kakiku seperti kaki rusa. Jadi kalau kita bayangkan itu rusa itu mencari makan tentu susah. Apalagi dia bisa lari ke sana kemari, bisa kejar kemana kemari. Kakinya sudah terbiasa menghadapi situasi, tidak tergelincir, saudara. Saya tidak melihat ada rusa yang tergelincir kemudian jatuh. Dia bisa lari ke sana mencari makanan. Nah, bahkan seperti saya melihat kayak rusa ini sepertinya kambing domba ini ada yang mengikat, dia mulutnya mencari makanan, dia bisa mengalami kekuatan demikian. Itu satu gambaran Tuhan memelihara saudara dan saya. Dalam situasi sukar, situasi susah, situasi tidak menguntungkan, saudara. Tapi Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang besar itu membuat kita kaki ini menjadi kuat. Tidak akan tergelincir, tidak akan terjatuh, saudara kalian. Tidak akan mengalami masa-masa yang sukar, tidak akan mengalami masa-masa yang menakutkan dalam diri kita semuanya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama terus berharap kepada Tuhan. Saya memberikan sebuah pernyataan demikian. Saya menulis sebuah kata-kata yang menarik dalam sebuah pergumulan saya. Berada di titik terendah bukan berarti kalah, saudara-saudara. Berada di titik terendah bukan berarti kalah. Mungkin juga saudara merasakan sebuah pengalaman yang sangat hopeless dalam diri saudara. Ekonomi yang sangat lemah, mungkin juga kesehatan yang sangat lemah, mungkin berpikir yang sudah tidak kuat lagi, saudara. Mungkin berada pada titik terendah. Tapi saya perlu menyampaikan saudara semuanya, berada di titik terendah bukan berarti kalah. Saya banyak mengalami peristiwa-peristiwa demikian. Berada di dalam titik terendah, berada di dalam titik ketidakmampuan. Tapi ketika saya berada di titik terendah itu, saya membayangkan seperti Tuhan yang sedang menarik saya seperti ketapel. Ketapel itu dia ditarik dengan ada batu di dalamnya. Saya membayangkan waktu kita ditarik itu berada di titik terendah. Tapi titik terendah ini bukan berarti kalah. Kenapa saudara? Karena ketapel di tangan Tuhan. Ketika Tuhan melepaskan tangannya itu,
maka batu yang ada di ketapel ini dia bisa meleset lebih jauh dari apa yang sebelumnya, saudara. Situasi ekonomi sekarang dalam ekonomi saudara semuanya, kondisi apapun juga mungkin berada di titik terendah. Tetapi kalau di tangan Tuhan, titik terendah bukan berarti kalah. Justru di tangan Tuhan, titik terendah ada sebuah titik kemenangan, gilang gemilang yang akan kita alami. Sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi, mari bersama-sama kita berkata seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon ara, kambing domba, pohon anggur mengecewakan, tetapi kita tetap beria-ria. Kenapa? Karena saudara dan saya memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang siap menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya serahkan kepada gembala jemaat untuk memimpin acara berikutnya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Ku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Persiapkan diri Anda untuk berjumpa dengan Tuhan. Sekali lagi perjumpaan dengan Tuhan, pasti Tuhan beri kekuatan. Sekalipun hari-hari ini semua hasil ekonomi kita mengecewakan, tetapi Tuhan mengajar kita untuk bersukacita, beria-ria di dalam Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Ku yakin kau firman-Mu menguatkan kami. Di tengah-tengah kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin hari jumlahnya semakin meningkat ya Tuhan. Kami sedang menghadapi kesulitan ekonomi
Kami sedang menghadapi kesulitan apapun dalam hidup kami, namun kami akan tetap bersukacita. Kami akan beria-ria karena Tuhan penolong kami yang ajaib, Tuhan gembala kami yang agung, yang tidak akan pernah membiarkan kami sekali. Kiara Bapa, Kiara Bapa, Kiara Bapa. Mungkin saudara memerlukan doa hari-hari ini. Ada butuh pertolongan Tuhan. Tumpangkan tangan kananmu di dada dengan percaya. Dengan percaya dari altar ini saya akan berdoa agar mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Tumpangkan tangan kanan Anda di dadamu dengan percaya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lihatlah tangan-tangan yang tertumpang di dada. Dengan segala pergumulan, masalah, persoalan dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Baik yang ada di dalam gereja ini, maupun yang melalui live streaming, melalui YouTube maupun Facebook. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima pertolongan Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Terima mujizat dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu gentar. Kita tidak perlu takut apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oh, kami tidak perlu takut menghadapi COVID-19 karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan melindungi kami bagaikan kambing yang ada di gunung yang terjal. Tuhan tak pernah membiarkan kami, ya. Sebabnya hamba-Mu memberkati seberapa banyak kami yang ada maupun yang melalui live streaming Tuhan. Berkat berlimpah-limpah atas mereka. Kami akan bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik, ya. Berkati setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian, dagangan toko, bengkel, praktek dokter, serta sarang burung kami. Berkat berlimpah-limpah Tuhan berikan kepada kami yang hidup takut akan Engkau, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, untuk yang berulang tahun sepanjang pekan hari ini, Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Ibu Sri Hartanti Malik, untuk Kellen Jovian Sitanggang, untuk Yoselin Karista Wijaya, untuk Karen Yoel Immanuel Tuhan, untuk Paulus Suyatno, untuk Pak Yusak, Dwita Suryani Baruci Tuhan, Bapak Juli Handoko. Mari Tuhan, turunkanlah kiraan berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Bahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Sehingga Tuhan perpanjang usia. Tuhan beri kekuatan kesehatan. Tuhan buat berhasil dalam hidup mereka. Berdoa untuk ulang tahun pernikahan Bapak Jerry Malo dengan Ibu Suratina. Untuk Bapak Harapan Naibaho dengan Ibu Nur Haidar Siboro. Mari Tuhan, hamba-Mu meneguhkan kembali kepada kedua keluarga ini. Turunkan kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Pernikahan yang abadi, langgeng, hanya maut yang memisahkan. Mereka hidup harmonis, bahagia, damai, sejahtera turun. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cinta. Oh Tuhan, mari Bapa. Kami bersyukur untuk pasien COVID-19 yang sembuh, ya Tuhan. Ingatkan mereka, mujizat terjadi. Bahkan yang masih dirawat, yang mengisolasi diri, mari mampukan mereka untuk memenuhi protokol kesehatan. Sehingga mereka boleh dinyatakan sembuh. Kami berdoa untuk penularan khususnya Jawa Timur, DKI Tuhan, dan provinsi-provinsi yang lain. Dalam nama Yesus, berikan kesadaran masyarakat untuk memenuhi protokol kesehatan. Mereka pakai masker dan tidak berkerumun Tuhan. Mereka menjaga jarak, bahkan mencuci tangan dalam nama Yesus. Hikmat akal budi Tuhan berikan kepada Presiden Jokowi dan Ma'ruf Tuhan. Untuk menangani Indonesia. Kami berdoa untuk ekonomi Indonesia Tuhan. Jangan sampai mengalami defisit. Kami berdoa Tuhan lindungi Indonesia. Ekonomi Indonesia, politik Indonesia, kebersamaan Indonesia.
Berdoa untuk Kabupaten Cirebon, Kecamatan Arjoinangun, Desa Jungjang dan Desa Arjoinangun, dan desa-desa yang lain. Tuhan, lindungi kami agar kami tidak terkena COVID-19. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang duduk di garda terdepan. Para relawan, para dokter, juru rawat, tenaga medis yang lain. Bahkan kami berdoa untuk Dokter Christian, untuk Dokter Yuyun, Dokter Fani Tuhan, Dokter Laili Tuhan, oh Dokter Dewi. Bahkan kami berdoa untuk Melati Siagian, perawat di Rumah Sakit Siloam Jakarta, Viani di Rumah Sakit Immanuel Bandung, berdoa untuk Vero di Rumah Sakit Siloam Cirebon, bahkan Devi yang bertugas di Rumah Sakit di Batam ya Tuhan, menangani COVID langsung. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Berdoa untuk studi anak-anak-Mu Tuhan, baik studi di Salatiga, di Cirebon, di Bandung, di Jakarta, di Kuala Lumpur, di Melbourne Tuhan, maupun di Perancis maupun di Inggris. Dalam nama Yesus, buat mereka berhasil. Bahkan yang memasuki kuliah baru Tuhan, Engkau lindungi, Tuhan jaga. Akhirnya sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah tangga kami masing-masing, dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang di dalam gedung gereja maupun yang melalui live streaming YouTube maupun Facebook, angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Yesus yang siap memberkati engkau, karena telah tersedia bagimu berkat berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang Bapak Ibu yang kekasih, pulanglah. Terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih yang sejati dari Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya menyertai memberkati sepanjang sore hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Bapak Ibu pulang dengan warta jemaat, dan yang ingin memberikan persembahan boleh dimasukkan ke dalam peti persembahan kolektor maupun persembahan persepuluhan. Puji Tuhan, di gereja kita aman, tidak ada yang mencuri persembahan. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.